Halo para budak korporat. Maksudku, para orang tua dari majikan berbulu. Pernah nggak kalian lagi asik nonton film, tiba-tiba terdengar suara? Hok, hok, huek. Suara yang bikin kalian auto lari sambil teriak. Jangan di atas karpet, jangan di atas sofa. Yup, itu dia. Ritual suci pemanggilan monster hairball. Kalian pikir itu cuma hal biasa yang menjijikan. Nah, disitulah letak kesalahan fatalnya. Hari ini kita akan bongkar kenapa menganggap hairball itu normal bisa jadi tiket satu arah ke dokter hewan. Siap? Coba tulis di kolom komentar, apa julukan kalian buat hairball di rumah? Karpet mini atau muntahan cinta? Aku mau tahu. Oke, sebelum kita masuk ke bagian horornya, ayo kita pahami dulu. Kenapa sih kucing bisa punya hairball? Jawabannya simpel, karena mereka itu makhluk yang super obsesif dengan kebersihan. Lidah mereka itu bukan lidah biasa, tapi lebih mirip sikat velcro super canggih yang dirancang untuk mengangkat bulu mati, kotoran, dan sisa-sisa penyesalan karena udah nyakar sofa mahal kita. Nah, masalahnya, semua bulu yang terangkat itu, ya ditelan. Sebagian besar bakal lolos dengan aman lewat pintu belakang. Tapi sebagian lagi memutuskan untuk reuni akbar di dalam perut dan membentuk gumpalan yang kita kenal sebagai hairball. Jadi, apa itu hairball secara teknis? Sebenarnya, namanya agak salah kaprah. Benda ini bukan bola, tapi lebih mirip sosis bulu yang basah dan menjijikkan. Bentuknya lonjong karena harus melewati esofagus atau kerongkongan kucing yang sempit. Jadi kalau kalian nemu karya seni ini di lantai, bentuknya pasti seperti tabung. Isinya, ya bulu mati yang menumpuk, dicampur sedikit cairan lambung dan sisa makanan. Anggap saja seperti itu. Souvenir dari dalam perut sang majikan. Sekarang, pertanyaan sejuta umat. Apakah hairball itu normal? Jawabannya, iya, tapi normal jika itu terjadi sesekali. Mungkin sebulan sekali atau 2 kali, terutama pada kucing berbulu panjang. Itu adalah cara alami tubuh mereka untuk mengeluarkan bulu yang tidak bisa dicerna. Tapi disinilah tapinya yang besar. Jika kucingmu terlalu sering muntah hairball, misalnya seminggu sekali atau lebih, itu bukan lagi hal yang normal. Itu adalah tanda bahaya, sebuah lampu kuning yang berkedip-kedip. Kenapa sering hairball itu bahaya? Bayangkan ini, setiap kali kucingmu muntah, itu adalah proses yang cukup keras bagi tubuhnya. Perutnya kontraksi, kerongkongannya iritasi. Kalau terlalu sering, ini bisa menyebabkan masalah pencernaan lain. Ini seperti mesin yang dipaksa bekerja terlalu keras. Awalnya mungkin gak apa-apa, tapi lama-kelamaan pasti ada yang rusak. Jadi, jangan pernah menyepelekan frekuensi hairball. Catat, kalau perlu. Sekarang kita masuk ke zona merah, yaitu hairball yang jadi impaksi. Ini adalah skenario terburuk. Hairball yang terbentuk terlalu besar dan keras sehingga tidak bisa dimuntahkan atau dikeluarkan lewat kotoran. Dia tersangkut, biasanya di usus. Ini kondisi darurat medis yang disebut obstruksi usus. Kalau tidak ditangani, ini bisa berakibat fatal. Serius, ini bukan drama. Ini fakta medis yang menakutkan. Lalu, apa saja tanda-tanda hairball berbahaya yang tersangkut ini? Perhatikan baik-baik. Pertama, kucingmu muntah-muntah terus-menerus. Tapi yang keluar hanya cairan bening atau busa, bukan hairball atau makanan. Kedua, dia kehilangan nafsu makan dan minum. Kucing yang biasanya rakus tiba-tiba nggak mau menyentuh makanan favoritnya. Ketiga, dia terlihat lesu, lemas, dan tidak aktif seperti biasanya. Cuma tiduran dan nggak mau main. Tanda bahaya lainnya adalah sembelit atau kesulitan buang air besar. Dia mungkin akan bolak-balik ke litter box, mengejan, tapi tidak ada yang keluar. Ini bisa jadi karena ada sumbatan di jalurnya. Perutnya juga bisa terlihat bengkak atau terasa keras saat disentuh. Dan dia akan kesakitan kalau perutnya kita pegang. Jika kalian melihat kombinasi dari gejala-gejala ini, jangan tunggu lagi. Segera bawa ke dokter hewan. Ini bukan saatnya untuk coba-coba pengobatan rumahan. Oke, cukup horornya. Sekarang kita bahas solusinya. Bagaimana cara kita, sebagai budak yang baik, mencegah monster hairball ini terbentuk? Jawabannya sederhana, tapi butuh konsistensi. Menyikat bulu. Ya, sesimpel itu. Kalian pikir menyisir bulu itu cuman biar kinclong buat di-upload di Instagram? Salah besar. Ini adalah tindakan preventif paling ampuh.
Bagaimana cara kerja sihir ini? Setiap helai bulu yang berhasil kalian angkat dengan sisir adalah satu calon anggota geng hairball yang gagal direkrut. Kalian secara proaktif membuang bulu mati sebelum sempat dijilat dan ditelan oleh kucing kalian. Dengan menyikat secara teratur, kalian mengurangi jumlah bahan baku hairball di dalam perutnya secara drastis. Kalian itu pada dasarnya adalah pahlawan super pencegah monster, Captain Anabul. Seberapa sering kita harus menyikat? Untuk kucing berbulu pendek, menyikat 2-3 kali seminggu sudah cukup bagus. Tapi untuk para bangsawan berbulu panjang seperti Persia atau Maine Coon, idealnya adalah setiap hari. Iya, setiap hari. Anggap saja ini seperti sesi bonding, waktu berkualitas antara kamu dan sang majikan. Cuman 5-10 menit setiap hari bisa membuat perbedaan besar bagi kesehatan pencernaannya. Pilih sisir yang tepat. Jangan asal pakai sisir rambut kita ya. Ada berbagai jenis sisir untuk kucing. Ada slicker brush yang punya kawat halus untuk mengangkat bulu rontok. Ada sisir logam bergigi, rapat untuk mengatasi kusut. Dan ada juga sarung tangan grooming yang punya gerigi karet. Ini cocok untuk kucing yang nggak suka disisir, karena rasanya seperti dielus-elus saja. Sekarang, masalah klasik, kucingku benci disisir. Dia langsung berubah jadi monster. Tenang, aku punya triknya. Pertama, jangan paksa. Mulai pelan-pelan. Coba sisir beberapa detik saja, lalu kasih dia cemilan favoritnya. Ulangi setiap hari. Tujuannya adalah membuat dia mengasosiasikan sisir dengan sesuatu yang enak dan menyenangkan, bukan dengan penyiksaan. Pilih waktu yang tepat. Jangan menyisir kucingmu saat dia lagi aktif bermain atau lagi cranky. Waktu terbaik adalah saat dia sedang santai, mengantuk, atau setelah makan. Saat moodnya sedang bagus, dia akan lebih toleran. Mulailah dari area yang dia suka, seperti punggung atau bawah dagu. Hindari area sensitif seperti perut dan ekor pada awalnya. Buat suasana jadi nyaman. Ajak dia bicara dengan suara yang lembut selama proses menyisir. Anak pintar. Bulunya bagus. Ya, anggap saja kalian sedang di salon kucing. Puji dia terus-menerus. Setelah selesai, meskipun cuma sebentar, berikan hadiah utama. Bisa berupa snack, mainan, atau pelukan. Dia harus tahu bahwa setelah penderitaan ini, ada imbalan yang setimpal. Jika semua cara gagal dan kucingmu tetap ngamuk, jangan menyerah. Mungkin kamu butuh bantuan profesional dari groomer. Atau, coba lagi dengan jenis sisir yang berbeda. Ingat, ini bukan cuma soal estetika, ini soal kesehatan. Sedikit drama perlawanan lebih baik daripada drama operasi di klinik hewan, kan? Selain menyikat, ada cara lain untuk membantu? Tentu ada. Pertama adalah dari makanan. Sekarang banyak sekali merek makanan kucing yang punya formula herbal control. Makanan ini biasanya tinggi serat, yang membantu mengikat bulu di dalam perut dan membawanya keluar lewat kotoran dengan lancar. Jadi, bulu tidak sempat menumpuk dan membentuk bola. Cara kedua adalah dengan menggunakan suplemen atau pasta anti-hairball. Ini biasanya berupa gel dengan rasa yang disukai kucing. Cara kerjanya seperti pelumas. Dia akan melapisi bulu yang tertelan sehingga bisa melewati saluran pencernaan dengan lebih mudah dan tidak menggumpal. Cukup oleskan sedikit di jarimu dan biarkan kucingmu menjilatnya. Atau oleskan di cakarnya. Nanti juga bakal dia jilat sampai bersih. Jangan lupakan pentingnya hidrasi. Pastikan kucingmu cukup minum. Air membantu sistem pencernaannya berfungsi dengan baik. Kalau kucingmu malas minum dari mangkuk, coba gunakan air mancur khusus kucing. Suara gemericik air biasanya membuat mereka lebih tertarik untuk minum. Semakin lancar sistem pencernaannya, semakin kecil kemungkinan herbal terbentuk. Ajak kucingmu bermain. Aktivitas fisik juga bisa merangsang pergerakan usus loh. Kalau ususnya aktif bergerak, maka semua yang ada di dalamnya, termasuk bulu-bulu, akan lebih cepat terdorong keluar. Jadi, sesi main laser atau lempar bola tikus itu bukan cuma buat hiburan, tapi juga punya manfaat kesehatan tersembunyi. Win-win solution. Perhatikan juga kalau kucingmu grooming berlebihan. Kadang, kucing menjilati dirinya terus-menerus karena stres, bosan, atau bahkan karena ada masalah kulit yang gatal. Kalau groomingnya berlebihan, tentu saja bulu yang tertelan juga jadi lebih banyak. Coba cari tahu penyebabnya. Mungkin dia butuh lebih banyak mainan, atau mungkin ada kutu yang mengganggunya.
Jadi, kesimpulannya, pencegahan hairball itu adalah sebuah paket lengkap. Mulai dari senjata utama yaitu sisir, didukung oleh makanan yang tepat, suplemen jika perlu, hidrasi yang cukup, dan aktivitas fisik. Ini adalah bentuk cinta dan tanggung jawab kita sebagai staf pribadi mereka. Dengan begitu, kita bisa memastikan mereka tetap sehat, bahagia, dan bebas dari drama monster hairball yang berbahaya. Nah, sekarang kalian tahu kan teman-teman? Hairball itu bukan sekadar oleh-oleh menjijikkan di karpet, tapi bisa menjadi sinyal bahaya yang serius jika diabaikan. Dan senjata utama kita untuk melawannya ternyata sangat sederhana. Sisir, konsistensi, dan sedikit kesabaran. Iya, mereka mungkin akan menatap kita dengan tatapan, "Aku akan balas dendam saat kau tidur nanti waktu disisir." Tapi semua itu demi kesehatan sang majikan agung kita, kan? Kalau video ini membantu membuka mata kalian, jangan lupa pencet tombol like, subscribe, biar nggak ketinggalan drama perkucingan lainnya. Dan yang paling penting, share ke teman kalian yang karpetnya udah mirip galeri seni hairball. Pertanyaan terakhir untuk kalian, tim sisir setiap hari atau tim kalau inget aja? Jujur di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.